الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita ambil masih mengenai berkaitan masalah mutlak dan muqayyad. Yang mana rinciannya sudah kita lewati, sehingga langsung saja kita memasuki pembahasan berikutnya. Halaman 125 itu ya. Bawah itu mahma wujida itu ya. Naam. Wa qaulul muallif, dan ucapan muallif mahma wujida ai sawa'un taqaddama al-mutlaqu 'ala al-muqayyad aw ta'akhkhara anhu. Baik lafaz yang mutlak itu mendahului atas lafaznya muqayyad atau diakhirkan. Jadi yang pertama muqayyad, yang kedua mutlak, atau yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad, misalkan urutan dalil maksudnya ya. Nah, itu bagaimana? Fa in qala qailun, apabila ada orang yang berkata, naqattum hadil qaidah, kalian telah melanggar kaidah ini. Kenapa? Kita lihat. Fa fi hadis Abdullah bin Umar, di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hina masu'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim, ketika Rasul ditanya tentang apa yang ma yalbasul muhrim, apa yang harus dipakai oleh orang yang berihram. Qala man lam yajid na'lain falyalbas al-khuffain wal yaqta'huma asfalal ka'bain. Perhatikan ini. Jadi ini ada orang yang berkata, kalian telah melanggar kaidah katanya. Nah, kenapa? Di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah ditanya tentang apa yang harus dipakai oleh orang yang berihram, qala barang siapa yang tidak menjumpai na'lain, dua sandal, falyalbas khuffain, maka hendaknya dia memakai khuffain. Khuffain itu semacam kaos kaki terbuat dari apa? Kulit. Naam. Wal yaqta'huma asfal ka'bain, kemudian khuf itu dipotong sampai di bawah mata kaki, karena khuf itu biasanya di atas mata kaki. Paham ya? Jadi kalau antum di Yaman atau Arab sana beli khuf itu, yang ma'rufnya khuf itu di atas mata kaki, karena untuk melindungi dingin. Paham ya? Nah, tapi kalau sandal kan jelas di bawah. Nah, kalau enggak jumpa sandal, pakailah khuf, tapi khufnya dipotong sampai di bawah mata kaki. Paham maksudnya? Kita lafaznya kita lihat. Wa hadza kana fil Madinah qabla safar ila Makkah. Ini dahulu ketika di Madinah sebelum pergi ke Makkah, sebelum safar ke Makkah. Kita lihat. Wa fi khutbah Arafah, kemudian di dalam khutbah Arafah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khutbah Arafah terjadi pada 9 apa? Dzulhijjah. Paham ya? Ya kan? Karena ketika tanggal 8 yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, barakallahu fikum, mereka pergi ke mana? Yaumut Tarwiyah itu dari mana? Dari mana? Dari Mina. Mina menuju Arafah. Barakallahu fikum, di Arafah itulah nanti sampai sana itu sebelum zuhur, biasanya sebelum zuhur itu ya, karena berangkatnya dari Mina itu ketika setelah matahari terbitlah, atau sebagian mereka mengatakan ba'dal fajr. Paham ya? Nunggu matahari terbit dulu sambil istilahnya zikir dan semisalnya. Setelah itu nanti baru berangkat ke Arafah. Di Arafah itu nanti sebelum zuhur, sebelum menjamak zuhur dan asar, barakallahu fikum, ada khutbatul Arafah ini, khutbah Arafah ini. Paham ya? Kemudian setelah itu baru salat zuhur, dijamak dan asar, setelah itu baru wukuf di padang Arafah. Kan itu ritual haji. Kita lihat. Dan di dalam khutbah Arafah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man lam yajid na'lain falyalbas al-khuffain." Perhatikan ini, lafaznya beda dengan sebelumnya. Sebelumnya, falyalbas al-khuffain wal yaqta'huma apa? Tahtal ka'bain, ya enggak? Barakallahu fikum, ya kan? Asfal ka'bain. Yang di dalam hadis masalah khutbah Arafah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak mendapatkan kedua sandal, enggak ada sandal gitu, maka hendaknya dia memakai khuffain. Dah gitu toh. Hendaknya dia memakai khuffain. Enggak ada lafaz potonglah keduanya sampai di bawah mata kaki. Paham ya? Walam yudkar al-qata', tidak disebutkan al-qata' di situ. Atau walam yadkur al-qata', Rasulullah tidak menyebutkan al-qata' di situ. Enggak menyebutkan untuk memotong. Paham ya? Bedanya? Yang pertama ada apa? Suruh motong sampai di bawah mata kaki. Yang kedua tidak ada lafaz itu. Kita lihat.
Huna mutlak wa muqayyad. Di sini ada mutlak dan muqayyad. Naam, mutlak dan muqayyad. Yang mutlak yang mana? Yang kedua ini, ya enggak? Yang mutlak kan pakailah kedua khuf, dah. Gitu toh. Yang pertama muqayyad enggak? Pakailah kedua khuf kemudian potonglah sampai di bawah mata kaki. Yang pertama malah muqayyad, yang kedua mutlak. Duluan mana berarti? Muqayyad baru mutlak. Paham belum? Penyebutannya itu ya. Kita lihat. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fihi al-qata'. Di dalam hadis Ibnu Umar ada penyebutan qata', suruh motong sampai di bawah mata kaki. Wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laisa fihi qata', tidak ada lafaz untuk memotong. Fa hal nahmil mutlaq al-muqayyad? Apakah sekarang di sini kita boleh membawa yang mutlak kepada muqayyad? Wal hukmu fihi ma wahid, sedangkan hukumnya satu, sama-sama hukumnya. Wa sababu wahid, dan sebabnya juga sama. Wa huwal ihram, sama-sama ihram, ya enggak? Sebabnya sama, hukumnya sama. Sebabnya karena ihram, nah barakallahu fikum, hukumnya karena enggak mendapatkan apa? Atau hukumnya sama, hukumnya karena nah barakallahu fikum yaitu apa? Nah barakallahu fikum yaitu memakai khuf, intinya hukumnya. Sebabnya karena apa? Tidak mendapatkan sandalan itu. Nah, satu hukum satu sebab. Wa wal ihram, yaitu apa? Ihram yumna lubsul khuffain. Nah, dilarang memakai khuffain pada asalnya. Ya enggak? Cuman karena enggak dapatkan sandal boleh pakai khuf itu loh. Naam. Wal hukmu wahid. Hukumnya satu, wa huwa lubsul khuffain, itu memakai dua khuf. Liman lam yajid na'lain, bagi orang yang tidak mendapatkan dua sandal. Karena dalam masalah ihram itu dilarang memakai pakaian yang berjahitan itu. Ya kan? Nah, semuanya tidak berjahit itu. Dan sudah disediakan secara khusus ya. Nah, semacam kain atau izar yang digunakan untuk umrah atau haji kan ada itu khusus itu. Nah, barakallahu fikum, tidak berjahit. Ikhtalafa ulama rahimahumullah fi dzalik. Fa ba'dhum yaqul, memang para ulama berbeda pendapat masalah tersebut. Sebagian mereka mengatakan la budda minal qat' hamlan lil mutlaq al muqayyad. Harus dipotong itu. Kenapa? Karena membawa yang mutlak kepada muqayyad. Yang muqayyad dipotong sampai di bawah mata kaki. Yang mutlak tidak ada lafaz pemotongan. Li'anna sababa wal hukma muttafiqan. Karena sebab dan hukumnya sama. Sebab dan hukumnya apa? Sama. Wa qala akharun, ada juga yang berpendapat yang lain, la yajib, enggak wajib, li'anna hadza minan naskhi. Ini enggak wajib karena ini termasuk bab nasakh, penghapusan. Memang dulu seperti itu. Dulu awalnya ketika enggak dapat sandal, maka boleh pakai khuf tapi dipotong sampai di bawah mata kaki. Tapi datang hadis yang lain ternyata sudah menghapuskan yang sebelumnya, katanya gitu. Jadi kalau dihapuskan udah enggak diamalkan yang depan. Paham ya? Yang dipotong sampai di bawah mata kaki enggak diamalkan lagi karena dihapus katanya. Ini pendapat yang kedua ya. Naam. Li'anna hadis Ibnu Abbas mutaakhir. Karena hadis Ibnu Abbas ini belakangan. Naam, an hadis Ibnu Umar. Naam, barakallahu fikum, belakangan dari hadis Ibnu Umar. Wa li'anna hadis Ibnu Abbas fihi, dikarenakan di dalam hadis Ibnu Abbas terdapat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba bi Arafah. Rasulullah khutbah di padang Arafah. Haitsu yasma'u kalamahu alamun la yuhsun. Yang waktu itu jelas-jelas apa? Yang mendengarkan khutbah tersebut alam. Banyak manusia la yuhsun, tidak dihitung. Banyak orang itu yang mendengar. Apa maksudnya ya? Jadi kalau seandainya yang benar-benar itu suruh motong, niscaya ketika Rasulullah khutbah di Arafah pun mengatakan juga untuk motong. Ini pendapat kedua ya. Jadi pendapat kedua udah enggak perlu dipotong. Kenapa? Itu dihapus, sudah mansukh. Hadisnya udah dihapus, mansukh, enggak diamalkan. Kalau pendapat pertama justru yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Jadi tetap dipotong gitu loh. Nah, kita lihat. Na'am barakallahu fikum, wa amma haditsu Ibnu Umar falam yasma'hu illa ahlul Madinah faqat. Adapun hadis Ibnu Umar yang ada lafaz memotong tadi, tidaklah yang mendengar kecuali apa? Penduduk Madinah saja. Paham ya? Penduduk Madinah saja mendengarnya. Yang hadis yang memotong tadi. Paham? Ya, na'am. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam atlaqal ibahah biduni qat'in fi Arafah ma'a kasratil hajid wa 'adami sama'ihim wa ta'akhkhara al-hadis, dalla dzalika 'ala anna taqyida mansukh. Perhatikan ini. Maka apabila Rasulullah memutlakkan pembolehan tanpa memotong, ya kan? Ketika Rasulullah khutbah di padang Arafah mengatakan, barang siapa yang tidak mendapatkan sandal maka hendaknya dia memakai khuf. Tok gitu sampai itu tok. Kalau seandainya benar-benar harus dipotong, nah, niscaya di situ barakallahu fikum bersamaan banyaknya jamaah haji,
dan juga sebagian mereka belum pernah mendengar sebelumnya, dan hadisnya juga belakangan datangnya, niscaya apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya takyid, ikatan dipotong sampai di bawah mata kaki, mansukh, sudah dihapus. Paham soalnya ya? Naam. Wa hadzal qaul afqah min al-qaul awal. Ucapan atau pendapat yang kedua ini lebih afqah, lebih paham daripada ucapan yang pertama. Paham maksudnya ya? Naam. Wal qaul awal lahu mustanad, tapi ucapan yang pertama pun punya sandaran. Punya sandaran, punya dalil, tapi yang kedua ini lebih afqah. Kenapa? Karena datangnya belakangan. Nah, kemudian yang pertama datangnya sudah awal. Yang pertama itu pun yang dengar penduduk Madinah saja. Kemudian kalau seandainya Rasulullah itu di padang Arafah berkhutbah, tentunya yang mendengar banyak orang. Kalau seandainya harus dipotong, niscaya di situ disebutkan juga itu loh. Tapi buktinya Rasulullah enggak menyebutkan. Nah, berarti yang pertama mansukh. Kalau yang mansukh tidak boleh diamalkan. Yang diamalkan namanya apa? Yang mansukh itu yang dihapus. Yang diamalkan berarti apa namanya? Apa istilahnya? Apa? Mansukh itu yang dihapus sudah. Yang diamalkan berarti yang mana? Istilahnya? Nasikh. Jadi nasikh wa mansukh intinya, nasikh wa mansukh ini dibahas dalam kitab Nah barakallahu fikum usul. Sudah kita lewati pembahasannya. Nah, jadi seperti itu. Mahum insyaallah ya. Jadi kisahnya ternyata nasikh wa mansukh. Nah barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.